Halo bos, jumpa lagi dengan channel Umar Pasa. Pada kesempatan kali ini admin akan berbagi tips ya tentang bagaimana cara memotong gamis yang bagian bawahnya itu ada polanya. Nah, gimana caranya agar pola yang ada di bawah itu tidak hilang. Tetapi untuk tutorial kali ini akan admin bikin agak lama karena banyak masukan di komentar itu yang katanya terlalu banyak di skip atau kurang detail. Nah, perhitungannya sebenarnya admin hanya ingin menyingkat waktu saja, makanya banyak admin potong dan banyak juga admin skip itu biar untuk menyingkat waktu. Nah, karena ada masukan yang bagus dari teman-teman di kolom komentar, jadi akan admin bikin agak panjang biar lebih jelas, biar lebih detail untuk tutorialnya. Nah, kurang lebih pola depan bawah gamis itu seperti ini. Ini kan kalau dipotong hilang polanya, jadi nggak bagus lagi. Kalau yang belakang biasa saja. Oke, sebelum kita ke pengerjaan, kita harus mendiagnosa dulu kekurangan daripada gamis ini dengan melihat pola sekaligus modelnya. Nah, untuk gamis ini kebetulan yang bagian depan itu kepanjangan sekitar 7 cm, sedangkan yang bagian belakang itu sudah pas ya. Kemudian lagi untuk bagian lingkar ketiaknya juga terlalu lebar, dan ini otomatis sebenarnya ngefek ke bagian badan dan juga bagian lengan. Artinya badan dan lengan juga harus ikut dikecilkan. Sedangkan ini yang bagian belakangnya jadi tanpa mengembang ya, karena dia kebesaran di bagian lingkar ketiak dipakai itu nggak matching, nggak bagus. Kemudian lagi untuk bagian depan ini memakai sambungan ya, sedangkan bagian belakangnya polos. Nah, untuk memotong gamis yang model seperti ini ada tahapan-tahapan tertentu yang harus dilakukan, dan juga supaya nanti pola depan itu tidak hilang, tetap seperti aslinya. Kalau langsung dipotong bagian bawah saja, nanti pola depan itu polanya akan hilang, jadi nggak bagus lagi. Kemudian ada satu pertanyaan lagi, bagaimana bisa bagian belakang sudah pas kok bagian depannya kepanjangan? Nah, ini nanti admin bahas sekalian. Oke, langsung saja. Yang pertama, apabila di bagian depan, di bagian sambungan itu ada pernak-pernik semacam ini, dilepas saja dulu. Ada yang pakai jahitan tangan, pernak-perniknya, ada juga yang pakai jahitan mesin, itu tergantung jenisnya. Jadi pengaplikasiannya tergantung jenisnya. Nah, kemudian bagian sambungan ini kita lepas. Sebelum kita lepas, kita bongkar dulu justru yang bagian samping kanan dan kiri itu jahitannya kita bongkar dari bagian ketiak sampai ke bagian bawah. Jadi bagian samping itu dibongkar total dari ketiak sampai ke bawah. Sedangkan untuk letak sambungannya itu macam-macam. Ada yang bagiannya itu di atas dada persis ya, jadi pas di bagian ketiak bawah itu. Ada juga yang di bagian dada, ada juga yang di bagian bawah, di bagian perut. Nah, nanti untuk model sambungan yang berbeda itu nanti juga pengerjaannya akan berbeda caranya gitu loh. Oke, ini dia yang sudah admin bongkar ya, bagian samping kanan dan kiri. Jadi mulai bagian ketiak sampai ke bawah. Nah, kebetulan juga gamis yang admin kerjakan itu di bagian lingkar ketiak itu model jahitannya itu model jahitan yang kayak safari. Jadi model melingkar ya, bukan yang model langsung. Jadi lebih enak sebenarnya untuk bongkarnya. Nah, ini yang bagian depan, lihat ada polanya. Jadi kalau bagian depan itu dipotong, bawah hilang polanya. Yang ini bagian belakang itu biasa saja. Oke, langsung saja ya kita bongkar yang bagian sambungan. Nah, untuk bagian sambungan itu biasanya jahitannya ada dua, jahitan dalam dan jahitan luar. Kita bongkar saja semua. Sebelum ke tahapan pembongkaran, ada satu hal lagi yang ingin admin jelaskan. Jadi di bagian depan ini ada semacam void ini ya. Oke. Nah, jahitannya itu dari atas ke bawah 3 cm. Ini lipatan untuk model bagian depan, dan nanti ini harus kita kembalikan. Ya, harus kita kembalikan seperti semula biar hasilnya juga ori. Nah, ini dia bagian depan yang sudah admin lepas ya, sambungannya sudah admin bongkar. Jadi untuk pembongkarannya nggak admin tampilkan, nanti terlalu lama waktunya. Jadi yang penting dibongkar aja dulu. Nah,
Ini dia yang sudah dilepas sambungannya ya, dan ini adalah floynya yang ada di bagian depan itu. Jadi ada 3 ini floynya. Jarak jahitannya itu dari atas ke bawah floynya sekitar 3 cm. Nah ini nanti bagian depan kan akan dikurangi 7 cm. Jadi kita jahit dulu bagian dalam floy, kita bikin floy lagi, kita jahit. Kalau dari atas itu sekitar 10 cm. Jadi tadi sudah ada jahitan 3 cm ya, kemudian kita jahit ke bawahnya itu 7 cm di bagian floy bagian dalam. Nah setelah dijahit bagian dalam dijahit 10 cm itu tadi, kemudian kita jahit ini ya bagian dari luar bagian floynya itu kita kembalikan polanya, jahit dari atas ke bawah jaraknya sekitar 9 cm ya, karena bukan 9 cm 10 cm ya. Dan setelah itu kemudian kita gunting ya, gunting di atas jahitan tadi. Nah otomatis yang bagian depan ini sudah berkurang 7 cm ya setelah dipotong. Nah ini dia hasilnya tadi yang sudah dipotong ya. Jadi floynya itu kembali lagi 3 cm seperti semula, seperti sebelum dipotong. Berikutnya ya langsung saja kita sambung lagi dengan bagian atas yang depan. Nyambungnya bisa dari tengah, kalau mau cari titik tengahnya biar nanti nggak geser, bisa juga dari samping asal ukurannya udah pas. Karena biasanya semakin ke bawah itu agak melebar, jadi nanti yang bagian bawah biasanya nyambungnya itu agak ke tepi dikit, dilebihkan semisal setengah atau 1 cm. Nah tetapi untuk mencari titik tengah biar sama antara kiri dan kanan itu bisa juga menjahitnya itu dari tengah. Suka-suka saja ya, mana yang paling mudah dan yang paling enak. Oke, ini dia yang sudah disambung ya. Nah setelah disambung berikutnya langsung kita obras. Setelah diobras seperti yang admin bilang tadi bahwa biasanya sambungan di depan itu jahitannya ada 2, jahitan dalam dan juga jahitan luar atau jahitan tindas. Jadi setelah diobras langsung kita jahit tindas bagian luarnya. Oke, ini bagian dalam jahitan yang sudah diobras tadi. Berikutnya langsung saja kita kasih jahitan tindas. Nah untuk jahitan tindas ini bagian yang dijahit adalah bagian atas. Jadi bagian dalamnya itu ngelipatnya ke atas, karena nanti yang dijahit tindas, yang dijahit double luar itu adalah bagian yang atas, bukan yang bawah. Nah biasanya jarak jahitan tindas itu dari sambungan itu sekitar setengah sentimeter, jarang yang lebar sampai 1 cm, itu jarang. Biasanya umumnya adalah setengah sentimeter. Oke, ini dia ya jahitan kedua dari sambungan sudah selesai. Jadi yang dijahit sekali lagi bagian atas, bukan bagian bawahnya. Kemudian untuk pemasangan pernak-perniknya yang tadi dilepas, kalau itu pakai jahitan tangan, pasang nanti saja kalau bagian samping kanan dan kiri sudah dijahit ya. Kalau pakai apa tuh namanya jahit mesin ya kita jahit dulu. Jadi sekali lagi lihat model jahitannya, apakah jahitan tangan atau pakai jahitan mesin. Nah sembari kita melihat menjahit bagian samping kanan dan kiri, akan admin jelaskan yang tadi sudah admin katakan di depan tentang kenapa gamis itu ada yang bagian depan itu lebih panjang dan bagian belakangnya lebih pendek. Sebenarnya ada beberapa faktor. Faktornya itu yang pertama faktor gamisnya, yang kedua adalah karena faktor manusianya. Nah faktor gamisnya biasanya untuk gamis-gamis yang bagian depan itu dibikin lebih panjang itu dikarenakan gamis itu memang ditujukan untuk orang-orang yang bagian depan dada ya, dada perempuan itu besar ya, sehingga kalau dipakai nanti yang bagian depan dan belakang itu bisa sama meskipun sebenarnya lebih panjang depan. Nah sedangkan kalau faktor manusianya adalah untuk orang-orang yang cenderung agak bungkuk. Nah biasanya meskipun panjang depan dan belakang sama, tetapi kalau dipakai orang yang agak bungkuk, depan itu jadi lebih panjang. Contohnya untuk orang-orang tua itu kalau pakai gamis meskipun ukuran depan belakang sama, jadi depannya itu lebih
panjang gitu loh, kan faktor bungkuk itu tadi. Karenanya saran admin ketika kita mau memotong gamis itu jangan hanya diukur panjang orangnya saja atau panjang gamisnya saja, akan lebih bijaksana kalau gamisnya itu dipakai dulu sama yang punya biar kita itu tahu efeknya itu seperti apa. Nah, karena ada juga model gamis itu yang bagian samping depan pas, kemudian belakang pas, tapi bagian samping ya entah samping kanan, samping kiri, kanan depan, kanan kiri, depan kiri ataupun belakang kanan, belakang kiri itu lebih panjang. Itu ada seperti model gamis yang bawahnya cenderung lebar, lingkarnya sampai 3 meter itu biasanya jatuhnya itu loh, jatuhnya pada waktu dipakai itu samping selalu lebih panjang daripada depan dan belakang, selisihnya kadang bisa sampai 5-6 cm. Nah, makanya akan lebih bijaksana kalau tidak diukur saja tetapi juga dipakai sama yang punya. Nanti biar motongnya itu sesuai, nggak dipotong rata. Kalau dipotong rata ya nanti justru bagian depan dan belakang lebih pendek. Oke, ini jahitan samping sudah selesai, dan jangan lupa pada waktu menjahit samping itu talinya sekalian dipasang. Nah, untuk pemasangan tali ini ya biar nggak terlalu ke bawah atau ketinggian, untuk orang Indonesia, perempuan Indonesia rata-rata itu kalau dari ketiak sekitar 13 sampai 14 cm. Nanti kalau lebih dari itu biasanya tali itu bisa agak ke bawah, atau kurang dari itu maka akan terlalu ke atas. Dan jangan lupa pula tadi kalau bagian lengan itu juga kebesaran dikecilkan juga, begitu juga dengan lingkar ketiaknya, kalau kebesaran seperti yang tadi ya dikurangi juga. Kemudian setelah selesai dijahit bagian lengan dan juga dada beserta badan, kemudian kita jahit, kita sambung lagi. Ini untuk jahitan model safari yang melingkar ya, tapi kalau untuk model jahitan biasa ya kita pada saat mau menjahit bagian samping itu ya sekalian mengecilkan dari lengan sampai ke bawah. Oke, sekarang ini sudah selesai ya. Kemudian bagian bawah itu biasanya ada bongkaran sedikit ya, kita jahit sambungan bagian bawah samping ya. Kemudian lagi kalau satu misal yang bagian belakang kepanjangan ya juga dikurangi, tetapi yang admin kerjakan ini bagian belakangnya udah pas jadi nggak usah dikurangi, hanya bagian depan saja tadi yang dikurangi sekitar 7 cm. Oke bos, ini yang sudah jadi ya, bagian lengan juga sudah dikecilkan karena kebesaran kan, kemudian untuk lingkar ketiak juga sudah dikurangi, tadi dikurangi sekitar 2-3 cm. Jadi ini untuk menghilangkan efek gembung di bagian belakang lingkar ketiak itu kan sudah dikurangi. Kemudian badannya juga agak dikecilkan karena efek daripada pengurangan lingkar ketiak. Dan alhamdulillahnya yang bagian bawah depan juga masih tetap ori seperti sedia kala karena kita menguranginya dari sambungan bagian atas ya, jadi polanya tetap nggak berubah. Mungkin itu saja yang bisa admin sampaikan untuk saat ini, mudah-mudahan Anda manfaatnya. Jangan lupa untuk selalu berbagi pada keluarga, teman ataupun saudara.